Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Pagi yang cukup membingungkan ya, antara terik, mendung dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun juga kondisi di tempat Anda, semua Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan tentunya juga bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar ya di pagi hari ini. Nah, kenapa? Karena pagi hari ini seperti biasa, ini pagi yang spesial karena kembali kita akan bincang santai mengenai banyak hal, terutama mengenai masalah kesehatan ya di pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga spesial karena di studionya Mix Radio sudah kedatangan para narasumber yang akan berbagi wawasan, berbagi pengetahuan juga tentang banyak hal dengan Anda, good listeners. Dan pagi hari ini Arin ingin sapa yang pertama, ada Kang Agus Kaidun sebagai Direktur Marketing dari PT IHS Wilujeng Enjing. Selamat pagi Kang. Wilujeng Enjing, Ce. Iya. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat? Kabar saya SKMPU. Apa tuh SKMPU? Sehat, kuat, mantap. Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Semoga menular ya, ke yang lainnya. Oke, kemudian juga pagi hari ini kembali Arin ditemani oleh Kinimu Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Oh, nah gimana? Tetap semangat ya, selalu semangat Kinimu. Siap, amin. Dan ada yang paling spesial nih, karena pagi hari ini juga kita kedatangan seorang praktisi kesehatan yang pasti udah malang melintang di dunia kesehatan nih. Ada Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Aduh panjang Dok, jadi Dokter Setio aja ya. Betul. Selamat pagi Dok, apa Selamat kabarnya? Pagi, alhamdulillahirobbilalamin. Iya, sehat-sehat ya. Selalu harus sehat, Iya. tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh sakit. Nah, amin. Dan semoga menular ke semua good listeners nih. Amin. Menular kesehatannya ya tentunya ya. Nah, pagi hari ini seperti biasa ya, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kalau kita juga menerima beberapa mungkin di antara Anda good listeners yang mungkin juga ingin ikut berbincang santai dengan para narasumber di pagi hari ini. Anda juga boleh WhatsApp ke 085161280929 ya. Kemudian juga kalau ingin bertanya melalui Instagram juga bisa. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Nah, karena dari jauh-jauh hari kita udah informasikan kalau kita akan berbincang santai di pagi hari ini, juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya. Padahal kita belum mulai obrolannya. Nah, pagi hari ini mungkin sebelum kita memulai obrolan lebih jauh, karena tadi ada yang menarik nih ya, katanya Kang Agus Kaidun ini Direktur Marketing PT IHS International Hybrid Solution, ya, betulkah? Nah, boleh dijelaskan apa sih sebetulnya IHS ini membidangi apa gitu? Baik. Iya. Sampurasun Rampes. para good listeners Iya. Radio Mix. Iya. Ya, ini kali pertama saya siaran di radio ini. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Bersama saya Agus Kaidun dari manajemen PT IHS. Itu Iya. adalah International Hybrid Solution. Iya. Ya, ini PT ini yang memproduksi produk yang akan kita jelaskan nanti. Iya, ya, iya. namanya L-Cure. Iya. Ya, sepanjang siang ini kita akan jelaskan kupas tuntas tentunya ya. Ya. Dan saya senang sekali berjumpa dengan orang-orang hebat, para pendengar Radio Mix ya, good listener di tempat ini. Iya. Ya, seperti itu. Dalam kesempatan ini juga mungkin nanti ada di sini, ada bersama kita tuh ada Pak Dokter Setio dan Kinimu. Kinimu ini adalah formulatornya. Oh, Seperti formulator itu. Jadi dari, semua iya. lengkap ya. Iya. Dari dokternya ada, dari sisi penemunya juga ada. Jadi hari ini mari sama-sama semuanya mendengarkan Kita kupas kabar tuntas. sukacita hari ini Iya, ya. betul. Jadi Amin, amin. sehat itu sangat penting ya, gitu kan.
Nah, makanya nanti semua akan dikupas tuntas oleh Pak Kinimu dan Iya. Pak Dr. Setio. Iya. Begitu, Bu. Amin. Iya. Ya. Terima kasih Kang Agus udah menerangkan sedikit banget ya tentang International Hybrid Solution ini, dan nanti kita memang nggak cuma memperbincangkan mengenai solusinya, tapi juga banyak hal mengenai, terutama mengenai kesehatan ya, karena Iya. ini udah hadir pakar di bidang medisnya, kemudian juga pakar di pengobatan pengobatan herbal, ada Kinimu yang sampai lupa. Nah, jadi Anda boleh bertanya apa aja ya, kayaknya Kinimu ya. Nah, kalau boleh nggak pertanyaan pertama ini ya, mungkin karena kita baru nih kedatangan Dokter Setio ya di pagi hari orang ini. hebat nih, dokternya orang hebat nih. Iya. Luar biasa. Jadi kalau praktisi di bidang medis, mungkin Dokter Setio bisa mengungkapkan sebetulnya karena saat ini pandemi belum berakhir nih ya, pandemi COVID-19. Betul. Kita masih Kemudian- dibayang-bayangi dengan berbagai Iya, permasalahan kesehatan ya. Iya, dan nggak cuma itu, terus kemarin-kemarin juga ada fenomena katanya di kota Bandung dan sekitarnya, termasuk juga Cimahi, sudah mulai terdeteksi bahwa ternyata banyak pengidap HIV. Tuh. Itu mungkin bukan karena baru penyakitnya, tapi baru tercium, Terdeteksi. baru terdeteksi. Kemudian juga kemarin juga ada fenomena cacar monyet gitu. Betul. Ya, monkeypox ya, yang udah masuk nih katanya ke Indonesia. Terus, Betul. nah kalau di dunia kesehatan sebetulnya dari berbagai macam gangguan kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat, itu sebetulnya kebanyakan berasal dari apa sih? Bersumber dari apa tuh, Dok? Boleh dijelaskan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu silaturahmi yang luar biasa. Amin. Saya menggarisbawahi dulu bahwa setiap ada pertemuan, setiap ada media yang kita bisa pakai, Iya. itu kita harus benar-benar mensyukurinya. Iya. Apalagi tadi Teh Arin udah bicara mempertanyakan mengenai kondisi kita saat ini. Iya. Kadang-kadang kita lupa, kita ini di dunia ini pasti berdampingan dengan berbagai masalah. Betul. Jadi ketika disebutkan HIV, ketika disebutkan apapun judulnya virus, demam berdarah, cikungunya, tadi mulai ada monkeypox Iya. dan seterusnya. Belum terakhir lagi di peternakan juga sama. Nah, itu kuku dan mulut kuku itu dan ya. mulut dan Iya, sebagainya. betul. Jadi seolah-olah itu merupakan sesuatu yang mengejutkan buat kita. Kenapa demikian? Karena media sekarang kan berbeda. Iya. Kalau dulu orang yang terkena HIV dia diam-diam tidak ada cerita. Iya. Tapi kalau sekarang ini kita periksa aja seseorang dan kemudian HIV-nya positif, maka geger. Jadi Seluruh seolah-olah dunia tahu. seluruh dunia tahu dan Iya. itu membuat satu ketakutan yang luar biasa. Padahal kita ini tidak akan lepas dari virus. Iya. Ketika berbicara di COVID-19 saja itu satu pertarungan yang luar biasa. Dan kenyataannya sampai hari ini virus yang namanya corona atau COVID-19 nama penyakitnya atau SARS-CoV-2 nama virusnya itu nggak mengalahkan manusia, nggak meluluh melantahkan manusia. Dan balik lagi kita harus bersyukur. Badan kita itu dikasih, sekali lagi ya, ini seluruh nih good listener yang ada di sekarang hadir, badan kita ini dikasih kesempatan, bahkan dikasih reseptor penerima. Sebetulnya ya. Itu nggak bisa dihindari, ada reseptor dalam Iya. tubuh kita, di seluruh jaringan tubuh kita, bukan cuman bicara, kalau kita dulunya kan ada SAR, ada Severe Acute Respiratory Syndrome. Iya. Jadi seolah-olah SAR itu atau coronavirus itu hanya untuk diterima oleh saluran pernafasan kita. Iya. Padahal reseptor dalam tubuh kita itu di seluruh tubuh kita tuh ada reseptor untuk menerima SARS-CoV-2. Jadi kita nggak bisa menghindar dari itu. Iya. Kemudian beralih kita pembicaraan ke HIV, beralih ke virus yang lain, itu sama, kita tidak bisa menghindar. Cuman kita harus balik lagi nih, nanti Kinimu nih ya, atau Pak Agus juga akan menempati, Teh Arin juga Iya. sama nih. Manusia itu nggak pernah kalah, manusia itu lebih sempurna. Virus itu bukan binatang, bukan bakteri yang hidup bisa hidup sendiri, tidak, dia akan hidup di hostnya, Inang ya. di inangnya. Kalau dia tidak masuk ke inangnya, dia tidak akan bisa melakukan pertambahan atau replikasi. Demikian juga dengan HIV. Iya.
HIV kalau tidak masuk ke dalam tubuh seseorang, dia tidak akan melakukan replikasi. Iya. Dan kita harus benar-benar bersyukur ketika kita dikasihkan reseptor, berarti kita dikasih kesempatan untuk menerima virus itu. Dan ketika menerima virus itu berarti tubuh kita belajar. Oh, ternyata ini adalah SARS-CoV-2. Oh, ternyata ini adalah cacar monyet. Oh, ternyata. Dan kita tidak kaget dengan itu harusnya. Dengan belajar berarti limfosit kita, antibodi kita akan disiapkan untuk melakukan suatu perlawanan. Ya. Kita nggak boleh takut dengan virus. Kita tidak boleh takut dengan COVID-19. Kita tidak boleh takut dengan pemberitaan yang luar biasa dengan angka statistik yang luar biasa. Iya, betul. Hebohnya. Karena manusia tidak pernah diluluhlantahkan oleh virus. Kapanpun kita akan berhadapan. Tadi bicara HIV, belum nanti yang wanita dengan human papilloma virusnya, kanker serviks dan lain sebagainya. Itu pun sama. Nah, makanya saya katakan satu pertemuan, satu silaturahmi, kita diskusi dalam satu radio, ini adalah suatu pemanfaatan yang luar biasa. Media untuk pemberitahuan ya. Iya, kita punya kesempatan untuk membangunkan good listener yang ada sekarang ini atau siapapun nanti bisa ditularkan ke orang lain, bahwa kita tidak boleh takut dengan berbagai penyakit. Kita tidak boleh takut dengan virus. Kalau tadi pertanyaan Teh Arin apa saja, kita baru bicara virus, belum bakteri, belum radiasi handphone, belum bicara lagi polusi, belum bicara lagi berbagai faktor eksternal yang lain. Kompleksitas itu, ingat ya, mengintai kita loh di setiap perjalanan, di setiap waktu. Jadi kalau buat saya akan lebih menengenakan atau menempatkan posisi, kita harus siap dengan berbagai persoalan kesehatan. Jangan pernah bersandar ke orang lain, jangan pernah bersandar ke obat, jangan bersandar ke rumah sakit, jangan bersandar ke dokter. Karena sama aja nih, manusia juga, dokter manusia, rumah sakit isinya manusia, akan dihadapkan dengan yang sama. Nah, kalau kita menarik satu kesimpulan bahwa persoalan sehat dan tidaknya seseorang adalah kita yang menentukan, maka kita harus siap-siap. Harus belajar ya, Dok. Harus belajar dari itu. Iya. Nah, ini betul-betul satu satu pembukaan yang menurut saya manis sekali. Pembukaan yang dibuka betul-betul untuk mohon maaf ya, mengingatkan kembali lah bahwa kita harus sehat, kita tidak boleh sakit, kita tidak boleh takut dengan penyakit, dan kita bisa menyelesaikannya. Makanya saya punya slogan betul-betul sehat itu murah, sehat itu banyak diskonnya. Udah dikasih 50% ditambah lagi 20%. Jadi orang akan berlomba untuk sehat. Nah, kalau slogannya kayak gini, kita jadi optimis nih, Dok. Itulah makanya. Kalau sekarang sehat itu mahal, belum sehat apa-apa itu udah mahal, ditakut-takutin. Susah kita mau belinya juga. Dan itu kayak saya ingat obrolan sama Kinimu ya sebelumnya. Segala sesuatu, semua penyakit itu sumbernya dari apa yang kita mindset ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai bahwa itu. Jadi kalau tadi dokter bilang sehat itu murah loh, sehat itu banyak solusinya, sehat itu banyak jalan untuk menuju ke sehat itu. Nah, kalau kita sudah menanamkan seperti itu, kayaknya lebih mudah ya mengatasi. Bahwa sadar kita harus sudah masuk di situ. Nah, itu. Bila perlu kata sakit itu di dalam benak kita, dalam pikiran kita itu harus di-delete. Harus di-delete, harus kalau ada tip X itu. Pokoknya tidak boleh ada sakit dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Kalaupun ada mungkin yang dibilang gangguan kesehatan, ya namanya gangguan itu pasti ada masalah. Kita berhadapan dengan masalah. Iya, betul. Dan masalah itu tidak pernah berhenti selama kita mobile kita sebagai manusia yang hidup, yang dinamis. Iya. Kira-kira itu yang bisa kita coba kita elaborat lagi. Seharusnya seperti apa kita menempatkan kita? Iya, diri kita ya, sebagai manusia yang ada di dunia yang memang terus berkembang gitu ya. Nah, kalau dari sisi pengobatan herbal nih, Kinimu mungkin bisa banyak cerita karena banyak pengalamannya nih ya menghadapi yang begini gitu. Nah, kalau dari sisi pengobatan herbal, kalau misalnya berhadapan dengan orang yang mengalami gangguan kesehatan tadi ya, ini biasanya orang di saat-saat sekarang
tadi juga sempat ngobrol ya, katanya Betul. kalau udah bahasa Sundanya mah beak dengkak gitu Nah, ya. iya. Baru deh nyari yang herbal gitu. Itu sebetulnya bisa ini nggak dikasih Jelaskan. wawasan ya ke Oke. good listeners. Ya. Sebetulnya gimana tuh kalau misalnya kita menghadapi masalah tadi, masalah gangguan kesehatan atau apa, seharusnya gimana sih kita menyikapinya gitu? Kini mau boleh. Terima jelaskan. kasih Teh Iya, Arin ya, iya. Pak Dokter. Izin saya menjelaskan sedikit Ih, luar tentang biasa. herbal Luar ini ya. biasa. Mangga. Jadi begini, saya ulas respek sedikit. Tuhan menciptakan tuh ibarat rumah kita tuh dengan makanannya. Iya. Ya, ini alam. Ya. Ibarat seperti kita kalau mau membeli seekor burung, kita pasti menyiapkan makanan dan kandangnya dulu. Iya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan, beliau menciptakan dulu rumahnya ini, dunia ini, alam semesta ini, dan makanannya. Jadi pada dasarnya manusia ini sehat. Contohnya seperti ini. Waktu terjadi pembuahan, itu bermiliar-miliar sel sperma. Iya. Ya, berebut. yang berlomba-lomba berebut ke arah sel telur, tapi Iya, betul. hanya satu yang paling sehat itu yang bisa menembus. Oke? Nah, berarti apa? Waktu terjadi pembuahan, kita tuh sudah terpilih. Sel itu sudah terpilih bahwa kita tuh sehat. Yang terbaik Nah, ya, yang selama cuman bisa. perjalanan Iya. kehamilan, setelah terjadi pembuahan, disitulah mungkin dari sang ibu sendiri dia makannya salah atau apapun gitu ya, akhirnya terjadilah sesuatu gejala yang dibilang penyakit itu terhadap janinnya atau terhadap ibunya sendiri. Nah, setelah dia lahir kecil besar sampai akhir balik, ya pola hidup yang harus kita selaraskan dengan alam semesta ini. Iya, Ya salah betul. satunya makanan dan herbal ini, obat-obatan alami ini. Karena Tuhan menciptakan pada dasarnya semua kita ini sehat. Ya. Tapi perjalanan hidup yang tadi Teh Arin tanyakan, salah satunya pola pikir yang salah, pola hidup yang salah, pola makan yang salah, iya, betul. ya. Intinya bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan gitu, seperti kata Pak Dokter tadi, ini luar biasa sekali bahwa tubuh kita mempunyai satu antinya, yaitu imun ya. Tubuh kita akan belajar untuk menyesuaikan apapun itu virusnya, apapun itu penyakitnya, apapun itu misalnya bakterinya. Ini luar biasa keterangan dari Pak Dokter ini. Ya, Ya, ada terima kasih. reseptor tadi ya. Nah, jadi jadi- tubuh itu punya. Nah, selama kita beradaptasi dengan berbagai macam gangguan ini, mulai dari virus, bakteri dan lain sebagainya, tubuh kita pun sambil berjalan, dia akan memproduksi imunnya sendiri. Iya. Nah, ditambah imun ini akan cenderung lebih luar biasa tampil di tubuh kita untuk menyehatkan kita dengan cara apa? Menjaga pH tubuh. Nah, pH tubuh ini, pH tubuh, keasaman tubuh kita. Segitu pentingnya ya. Sangat, itu dasar dari kehidupan yang sangat normal atau boleh dibilang sehat. Di bawah 7 itu sudah kurang baik. Lebih dari 7 pun, misalnya 8, 9 itu kalau untuk tubuh manusia kurang bagus. Jadi yang paling hebat tuh 7,2 sampai 7,3 keasaman tubuh ini, dan itu sangat mudah dengan menyesuaikan, menstabilkan suhu tubuh dengan tanaman-tanaman di sekitar kita. Ternyata Banyak. banyak ya. Itu modal awal. Iya. Modal awal supaya kita tidak terserang berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya yang tadi saya ceritakan, L-Cure itu ya, itu luar biasanya itu bisa menyeimbangkan pH tubuh. Oh gitu ya. Nah kalau udah masuk ke ini ya, salah satu solusi dari gangguan atau masalah kesehatan yang tadi disebutkan salah satu produk herbal L-Cure ini ya. Boleh deh bergeser ke Kang Agus Kaidun nih. Ya kayaknya lebih bisa menjelaskan ya, karena dari International Hybrid Solution ini pasti menyediakan solusi. Mudah-mudahan ya. Nah kalau keistimewaannya apa sih? Dari tadi ya Dokter Setio menjelaskan, kemudian juga Kinimu juga menjelaskan bahwa yang harus kita pertahankan itu salah satunya pH tubuh gitu ya, terus pola pikir dan sebagainya. Nah ini L-Cure sebagai salah satu solusi ini punya keistimewaan apa sih Kang Agus? Ya. Boleh diterangkan nggak? Ya baik, jadi gini, kondisi kesehatan tubuh seseorang itu sangat bergantung pada persediaan enzim dan asam amino dalam tubuhnya ya. Iya. Nah, jadi kekurangan enzim itu pada tubuh itu akan berdampak pada kekurangan daya tahan tubuh secara drastis. Tentunya seperti itu kan. Iya. Nah, bila tubuh kita simpanan enzim dan asam amino itu tercukupi, maka tubuh kita juga akan mempunyai daya imun.
seperti Ya, itu ya. ya. Nah, seperti saya mengutip satu apa ya perkataan dari Hiromi Shinya. Dia bilang begini, sesungguhnya tubuh kita nggak ada penyakit, ibu manusia itu nggak ada penyakit Pada dasarnya. pada dasarnya. Ya. Yang ada itu tubuh adalah kekurangan enzim dan asam amino, seperti itu. Nah, karena kekurangan enzim lah, maka tubuh termanifestasi penyakit, seperti itu. Nah, apa saja membuat tubuh itu termanifestasi penyakit? Ya mungkin seperti kita respon terhadap satu masalah ya, kita stres, kita berpikir mungkin sedang marah ya, itu sejatinya tubuh sedang memproduksi yang namanya hormon kortikosteroid ya, seperti itu ya. iya. Makanya ada satu lelucon begini, saat kita sedang marah ya, terus ada kodok lewat nih, kita ludahin, mati tuh kodok. Karena apa? Karena kalau tubuh kita sedang merespon sesuatu dengan negatif, kayak marah, kita mungkin kecewa, itu membuat tubuh kita juga kekurangan enzim. Terus seperti kurang tidur, ya kan? Makanya hati gembira adalah obat yang manjur, seperti itu. Nah, sekarang apa sih pentingnya L-Cure? Karena yang namanya asam amino, enzim itu sudah cukup lengkap ada di L-Cure, seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi kekurangan enzim? Karena pola makan tadi, pola makan, pola pikir ya, itu semua sudah tercukupi di L-Cure. Makanya PT IHS International Habit Solution itu memproduksi produk ini, itu juga didasari oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kinimu sebagai formulatornya, seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat kami juga membuat sukacita ya. Kenapa? Karena kami saat ini sedang sedang mengajak semua masyarakat Indonesia itu untuk bagaimana hidup sehat, menjaga pola makan, ya, menjalani pola hidup sehat ya. Tadi Pak Dokter juga bilang bahwa sehat itu murah, sembuh itu gampang. Salah satunya apa? Ya, L-Cure itu jawabannya. Iya, Mungkin begitu aja. Gitu ya. Jadi, nah kalau kita nanti katanya kita kedatangan satu orang narasumber lagi ya, tamu yang nanti bakal biar nanti ahlinya Pak Dokter yang bertanya. Oh gitu ya. Karena ini sangat medis sekali ya. Oh gitu. Sangat medis sekali. Jadi saya dengan sangat hormat memohon kepada Pak Dokter Setio untuk menanyakan dan sebabnya kenapa beliau ini bisa sembuh. Ini dari sisi medis, ini pasti saya tunggu jawabannya. Iya. Nanti sebelum kita ngobrol dengan narasumber yang ini ya, termasuk betul. yang akan memberikan testimoni juga ya kayaknya. Iya, betul. Nanti kita jeda dulu sejenak ya. Boleh, Kita nikmati boleh. dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di bincang santai kita di pagi hari ini ya, di 7 September 2022, dan masih saya Arin Gasmara, dan kemudian juga ada Dr. Setio, ada Kang Agus, kemudian juga ada Kinimu. Nah, ini spesial nih, di sesi kedua ini kita juga ada narasumber yang lain, seorang bintang tamu. Ada Kang Rudi ya, yang sudah, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke studionya Mix Radio di pagi hari ini. Tapi kelihatannya sehat-sehat aja tuh. Jadi, tapi katanya Kang Rudi ini bawa cerita ya, mengenai tentunya masih seputar masalah kesehatan. Itu boleh nggak sih diceritain gimana sih ceritanya atau testimoni mungkin? Boleh Kang Rudi, enggak? Jadi gini ya, pertama saya itu punya pengalaman yang sangat luar biasa, terutama kepada anak saya, gitu ya, anak saya nih yang perempuan. Dulu waktu bayi ini mungkin penyakit bawaan dari lahir juga ya, itu terkena, mungkin ini ya jauh dari perkiraan keluarga gitu ya. Kenapa ini sering sakit gitu? Tiba-tiba kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu itu harus pergi ke rumah sakit ya gitu. Ternyata pas ketemunya itu waktu umur 8 bulan. Pas diperiksa secara medis itu terkena mungkin jantungnya bocor, ya. Jantung bocor, ya tadinya kan saya juga udah sempet bingung, ya. Bukan sempet bingung lagi, udah bingung ya, yang namanya anak gitu ya. Nah, terus medis itu kan jalan keluarnya pasti secara medis tuh langsung harus dioperasi gitu. Nah, udah kebayangnya udah operasi kebayang. ya. Sekarang aja dalam pembiayaan juga udah berapa kan. Iya, nah, itu. betul.
kebetulan itu saya waktu itu lagi kumpul-kumpul gitu ya sama teman-teman gitu gitu. Ada yang ngasih tahu itu seseorang gitu. Cuma Kang Rudi katanya mudah-mudahan aja ini cobain aja katanya itu. Itu tadi itu apa namanya itu obat L-Cure. Iya. L-Cure. Nah, saya coba gitu kan, dicoba apakah ini obat kimia apa gimana gitu ya. Ternyata ini obat herbal gitu ya. Ya semenjak itu saya coba gitu ya. Coba secara rutin, dipakainya juga rutin tiap hari. Ya alhamdulillah gitu ya. Kalau dihitung dengan botol udah berapa botol, lebih dari 8 botol Bu. Nah, 8 botol lebih malah sampai sekarang pun juga masih konsumsi masih, ya Bu. Masih gitu. Ya sekarang dilihat staminanya juga sekarang udah membaik begitu dari bulan ke bulan gitu ya. Tadinya 1 bulan itu sempat 3 kali ke rumah sakit. Jadi itu dari umur 8 bulan 8 bulan ketahuannya ya. Iya, 8 bulan. Sempat biru-biru itu kan, bibir biru, semuanya tangan sampai sempat kena kuku juga gitu Bu ya. Nah, semenjak itu dia berangsur-angsur karena herbal itu enggak seperti obat yang lain gitu ya Bu ya. Ya alhamdulillah secara rutin gitu ya mengkonsumsinya sampai sekarang ya alhamdulillah itu dengan keajaiban. Sembuh total. Iya, alhamdulillah Sembuh total. Ya. Iya. Itu sekarang usia berapa ya, Dek? Sekarang ada Dinhar ini ya. Dinhar sekarang udah kelas 4. Udah kelas SD, 4. Alhamdulillah ya Allah. Iya. 11 tahun, 10? Sekitar 10 tahun lah. 10 tahun sekarang. 10 tahun ya. Iya, betul. Jadi dari 8 bulan itu sampai sekarang nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Mengkonsumsi itu ya. L-Cure. Nah, mungkin boleh nanya ke Dokter Setio ya. Sebenarnya boleh. yang tadi di diagnosa awal itu katanya jantung bocor gitu. Itu sebetulnya apa sih yang terjadi gitu di dalam tubuhnya? Iya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat Ya, kita betul. semua ya. Terutama ini anak keberapa? Siapa namanya tadi? Dinhar. Dinhar Ya. anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Jadi kepada ibu-ibu atau pasangan usia subur yang benar-benar kan idaman banget ya. Iya. Kalau kita punya keturunan itu luar biasa. Jadi Ini adalah cantik banget nih cantiknya Dinharnya. minta ampun, cantiknya minta Subhanallah. ampun. Iya. Apa namanya? Pada saat kita ada kehamilan atau menjelang kehamilan, ada program untuk kehamilan, itu benar-benar harus hati-hati banget. Iya. Harus benar-benar sehat, baik bapak, pasangannya maupun si ibunya. Artinya balik lagi ke yang tadi kita bicarakan dari awal. Iya. Banyak faktor yang kita tidak tahu dari luar. Saya tidak tahu kalau ibu pada saat itu mungkin minum obat atau apa karena pusing sakit kepala dan sebagainya. Itu tidak tahu. Bahkan kadang-kadang ini mohon maaf ya, kehamilan itu perkiraan. Jadi ketika diperiksa itu kita tidak tahu ketemunya sel telur dengan sel sperma itu, laki dan wanita itu ketemu itu kita nggak tahu sama sekali kapannya. Iya. Jadi otomatis ketika dipositifkan hamil kita nggak tahu posisi itu ada di hari apa. Sementara masih tidak sadar kalau kita ada kehamilan. Dan itu entah itu minum obat, entah itu punten ya, HP itu sampai berjam-jam dan lain sebagainya. Saya ingin menggiring kepada pendengar semua yang luar biasa hari ini bahwa penyebab itu sulit untuk dicari. Penyebabnya. Nah, terus sekarang pertanyaan, apa sih sebetulnya jantung bocor itu? Jadi pembentukan seluruh organ di dalam tubuh kita dari mulai awalnya dengan saluran dengan sistem persarafan dari otak sampai ke tulang belakangnya sampai ke sulung tulangnya. Kemudian timbul jantung. Jantung itu ada 4 rongga. Ada 4 tempat. Di atas disebut atrium, di bawah disebut ventricle. Nah, kejadian yang dikatakan bocor itu septumnya pemisah antara kanan dan kiri itu tidak utuh. Artinya pada saat pemeriksaan saya pada saat awal itu adalah 8 bulan mungkin diperiksa. Saya juga bingung kenapa baru 8 bulan ketahuan. Karena harusnya sebelum itu sudah bisa dibaca. Sebelumnya sudah bisa harusnya. Nah, itu yang saya kadang-kadang kok bisa ya 8 bulan baru ketahuan. Karena seharusnya dari awal kehamilan, dari awal persalinan itu sudah mulai terbaca.
Baru dari hitungan hari saja itu sudah terbaca seharusnya. Karena apa? Karena si kecil Dinhar nangis itu langsung biru. Itu langsung biru itu pada saat itu. Makanya saya bilang kok kenapa 8 bulan baru ditentukan. Ini juga catatan penting buat kita nih. Mungkin pas awal nyangkanya kalau bayi nangis terus biru tuh, oh mungkin memang kalau nangis biru gitu ya. Ada satu hal lagi, ada satu hal yang menarik lagi karena mohon maaf sekali lagi ya. Kita dengan segala pertimbangan akhirnya jatuh ke ibu bidan. Nah, ibu bidannya juga sama tidak ngeh juga nih ketika melahirkan juga. Padahal itu dari awal harusnya sudah ketahuan. Ketika nangis pertama itu sudah ada tanda-tanda ada sesuatu di tubuh seseorang si janin bayi ini. Itu bisa ketahuan. Tapi ini cerita lama, udah biarkan saja cerita itu. Tapi itu adalah dindingnya itu masih ada rongga atau masih ada transparansi. Jadi antara darah yang berisikan darah bersih dengan oksigen yang banyak dan darah kotor dengan CO2 yang banyak itu tetap bercampur. Iya. Makanya ketika ada tangisan, ketika emosi, ketika minta maaf, misalkan si bayi ketika ingin mendapatkan ASI itu pasti akan terjadi biru. Artinya adalah darah kotor dengan CO2 yang tinggi dan darah bersih dengan oksigen yang banyak itu masih bersatu. Jadi itu yang dikatakan secara awam adalah jantung bocor. Bocornya itu adalah karena septumnya atau apa namanya pemisah dinding antara bilik itu ya yang dibilang katanya. Bilik itu bawah. Bilik itu bawah. Jadi ada bilik kiri dan bilik kanan itu adalah ruang untuk memompa jantung ke seluruh tubuh dan memompa jantung ke kalau bilik yang kiri itu memompa jantung ke seluruh tubuh. Kalau bilik kanan itu memompa jantung ke paru-paru untuk dibersihkan. Dibuang CO2-nya, kemudian diambil mengambil oksigennya. Nah, itu biliknya itu balik lagi baik bilik di dinding di biliknya maupun dinding di atasnya. Saya lupa bahasa Indonesianya apa kalau atrium ya. Bilik serambi. Nah, dinding serambinya juga sama. Yang paling sering serambi. Jadi yang paling sering adalah di serambi. Saya nanti atau kita cek lagi statistiknya seperti apa. Dinding mana yang paling sering terjadi kebocoran atau ada transparansi. Sebetulnya kalau dikatakan bocor dan bolong betul-betul bolong belum tentu. Tapi tidak utuh dinding itu memisahkan antara darah bersih dan darah kotor. Makanya saya katakan ada transparansi. Mungkin ada lalu lintas yang bisa lewat antara darah bersih dan darah kotor. Jadi tidak bolong langsung bolong seperti itu. Nah, itu kira-kira jantung bocor itu adalah kesana. Alhamdulillah. Berapa lama dia mengkonsumsinya? Kalau tadi 8 bulan ketemu dengan solusi ini, solusi jadinya. Ya itu semenjak ketemu itu sampai hari ini 8 botol itu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan? Kalau dihitung saya kurang habis berapa botol itu ya. Sebetulnya kurang tahu gitu udah ya. Banyak ya. Yang penting saya sampai sekarang pun masih konsumsi. Dari kapan mulai konsumsi? Setahun yang lalu? Konsumsinya itu waktu pas ninjak ya 8 bulan itu. Oh, dari 8 bulan sama ibunya. Itu dikonsumsikannya atau dikasihnya dalam bentuk botol apa? Susu atau gimana? Waktu itu kan masih kecil banget ya, belum. Itu melalui ibunya. Oh, melalui ibunya. Jadi kan masih menyusui, itu bisa. Oh, bisa ya. Jadi ibunya yang minum. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan penggunaan ini ya, salah satu produk herbal L-Cure ini, itu gimana bisa bekerjanya si L-Cure ini untuk memperbaiki kebocoran jantung itu sebetulnya gimana sih, Dok? Makanya itu yang dikhawatirkan oleh kita dan jawaban ini pasti akan kontroversi banget. Artinya adalah banyak pendapat yang pasti bertolak belakang. Yang perlu kita siasati adalah ketika umur 8 bulan atau ketika usia 8 bulan itu makanan terbaik si kecil ini siapa namanya? Jadi saya lupa. Dinhar. Dinhar itu kan adalah ASI. Iya, betul. Bahkan makanan tambahan juga kadang-kadang kita ada kesulitan atau ada pilihan lain, susu formula misalkan itu juga belum tentu bisa kita dapatkan dalam pengertian yang lebih luas ya. Tapi yang perlu kita siasati adalah seorang anak kecil, seorang bayi ini masih tumbuh. Sekali lagi ya, masih tumbuh. Masih ada buktinya sekarang sampai usia 10 tahun katakanlah atau 10 tahun lebih misalkan, ternyata pertumbuhannya jauh lebih baik dibandingkan dengan
pada saat kondisi 8 bulan yang lalu. Jauh ya Pak ya? Nah, Betul. saya ingin menggarisbawahi terus terang, ini jangan sampai disebutkan sebagai obat, Iya. jangan sampai Betul. disampaikan sebagai pengganti operasi. Mhm. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena balik lagi tadi Pak Agus sudah ngasih isyarat nih. Ya. Di sana ada unsur asam amino. Mhm. Di sana ada unsur. Jadi kalau katakan kita bicara asam amino saja, jadi batasi itu adalah bagian dari protein atau protein paling kecil adalah asam amino. Maka sebetulnya yang dikonsumsi oleh seseorang, baik bayi ataupun siapapun usianya berapapun, karena pasti banyak kasusnya. Untuk kasus ini berarti membantu pertumbuhan. Dari Tidak lebih dari pertumbuhannya sana. yang- iya, Nah, artinya betul. pertumbuhan kalau misalkan di sana ada, mohon maaf sekali Iya. lagi, ada pertumbuhan yang terganggu, ada harusnya tertutup, harusnya utuh tertutup, ternyata mundur katakanlah, karena 8 bulan ternyata dideteksi masih ada perpindahan antara darah kotor dengan darah bersih. Nah, harapan kita pada saat sekarang ini kita harus berpikirnya adalah mungkin nggak besok nutup secara sempurna, mungkin nggak lebih tebal daripada sebelumnya. Dan kenyataannya adalah sampai umur 10 tahun ternyata luar biasa. Iya. Dan ini adalah bukan, kalau bicara obat, mana ada obat yang sampai berapa tahun kita Iya. konsumsi, berarti udah Iya. 10 tahun katakanlah. Karena dari 8 bulan dikonsumsi sampai hari ini bukan obat. Ini harus digarisbawahi bahwa ini adalah bagian dari makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Baik ibunya yang mengkonsumsi Maupun atau langsung direct betul, ke karena nggak mungkin sekarang masa asinya dikeluarin terus dicampurkan gitu kan, Iya. nggak mungkin. Iya benar. Atau kebalikannya, ketika mulai besar pun mulai bisa mengkonsumsi apapun, katakanlah makanan tambahan, itu bisa ditambahkan karena ini bukan obat. Iya, Ini iya. adalah nutrisi, ini adalah bagian dari makanan keseharian si seseorang. Iya, iya. Jadi yang dijadikan solusinya itu pertumbuhannya yang kita Dibantu dengan, support karena ya. tidak mungkin sekarang Iya, kita betul. balik lagi tadi, ASI adalah yang terbaik. Ya. Tapi kenyataannya, atau katakanlah orang yang hamil itu pasti sehat kan? Iya. Gak mungkin tidak sehat. Jadi ibunya sehat, bapaknya sehat. Ketemulah sampai terjadi konsepsi pembuahan, kemudian sampai terjadi janin. Itu berarti sehat. Iya. Nah, kalau terjadi sesuatu, katakanlah tadi ada gangguan pertumbuhan atau gangguan pembentukan organ jantungnya. Nah, kita berpikir lagi berarti perlu tambahan. Perlu satu nutrisi yang lebih mempermudah untuk bisa, ingat ya, bayi itu hanya dapat ASI loh, karena pencernaannya belum bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, kalau sekarang ketika didapatkan umur 8 bulan kemudian ditambahkan dengan satu nutrisi, insya Allah persoalan itu banyak yang selesai, dan kita sudah mendapatkan satu kesaksian yang luar biasa. Persoalan yang sulit loh, ini persoalan yang harus dengan pisau bedah katakanlah, tapi ternyata Aduh, dalam udah kebayang. perjalanan sedemikian rupa sampai hari ini sudah Alhamdulillah. kelas 4 SD. Sekarang ranking berapa saya? Tuh, kan luar biasa berarti kan. Iya, ini, iya, iya. ini catatan penting buat kita bahwa yang dikatakan produk, yang dikatakan obat itu bukan semata-mata ke sana, tapi ini adalah nutrisi yang sangat-sangat membantu ketika ada satu masalah kesehatan, termasuk gangguan yang dikatakan sebagai jantung bocor dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa Iya. menjadi bahan pemikiran lagi nih, Iya, untuk bukan membuka wawasan Iya, gitu paling ya, tidak saya ke bahwa- arah sana, betul, iya, betul. bahwa untuk mengatasi gangguan atau masalah kesehatan itu nggak melulu harus obat, tapi kita support sistemnya yang dibangun, terus pertumbuhannya juga yang diperbaiki gitu ya, kualitas pertumbuhannya. betul. Iya, dan kalau tadi di kasus yang Ade Dinhar ini sepertinya kualitas ASI-nya sebagai makanan utamanya ya. Nah, itu kenapa sih? Boleh Kang Agus juga menambahkan ya. Ini kenapa si kualitas ASI juga, dan ternyata si L-Cure ini nggak terbatas harus di tingkatan usia sekian gitu ya. Dan ternyata ibu menyusui pun boleh ya Boleh, mengkonsumsi. boleh. Kenapa tuh kok aman sih? Karena ini bukan obat ya. Bukan, ini bukan. herbal ya. Iya. Jadi boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui sekalipun. Ya, bisa. Karena memang kandungannya itu di L-Cure itu ada 18 amino, asam amino dan enzim ya. Iya, Ditambah lagi nah dengan vitamin yang sangat lengkap ya. Nah, sementara kandungan L-Cure sendiri itu ada tadi pertama 18 asam amino, terus ada vitaminnya juga, vitamin A, B, A, B, D, E, K ya.
juga mengandung probiotik dan enzim seperti itu, ya. Dan juga pembuatannya juga diproses secara bioteknologi selama kurang lebih 9 bulan, ya. Jadi itu semua kandungannya itu semuanya adalah sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang diproses secara bioteknologi, jadi dia difermentasi seperti itu. Nggak ada kimia-kimianya. Tidak ada kimia sama sekali. Jadi memang itu yang paling dibutuhkan, terutama ada di beberapa kasus masalah kesehatan ini ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh semua umur. Ya, ini mungkin salah satu yang jadi testimoni atau salah satu yang jadi contoh kasus gitu ya dari Kang Rudi ini. Tapi harus digarisbawahi, bukan berarti nanti produk ini adalah sebagai anti gitu kan, ini juga bukan ke arah sana. Jadi artinya adalah bukan semata-mata karena ada kasus jantung bocor kemudian hanya untuk jantung bocor, itu yang salah. Karena balik lagi ke apa yang diperbaikinya gitu ya oleh si produk herbal ini gitu ya, oleh Healthcure ini. Nah, kalau ada yang mau bertanya langsung boleh nggak, Dok? Dengan senang hati. Ini ada yang udah masuk nih ya ke 085161280929 dan Kang Rudi juga boleh ikut ini ya. Mungkin siapa tahu dia nanyanya juga ke Kang Rudi sekalian ya. Bentar saya sambungkan. Halo. Oke, untuk Anda good listeners yang juga masih memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, masih boleh ya di 085161280929 atau melalui DM Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Selamat pagi menuju siang. Udah selamat siang ya, kayaknya udah tinggal semenit lagi ke pukul 12. Ini dengan siapa ya? Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Siapa ini? Saya Aldila. Aldila di mana? Di Cimahi, Bandung? Di Cimahi Utara. Oh, Cimahi Utara. Oke, mau nanyanya ke siapa? Ke Kang Rudi, ke Dokter Setio atau ke Kang Agus? Atau ke Kenimu? Kenimunya kebetulan lagi ke bawah dulu. Saya mau tanya ke Dokter Setio, tapi ini soal masalah gak apa-apa ya? Masalah apa? Masalah gigi. Oh, gigi boleh, Dok? Dengan senang hati. Boleh katanya. Dok, gimana pertanyaannya? Jadi gini, udah 3 hari saya tuh sakit gigi belakang, terus gendang telinga kanan saya tuh jadi kedutan gitu. Saya sebenarnya udah konsumsi obat sakit gigi buat ngilangin. Tapi kedutan di telinga itu tetap nggak hilang. Itu gimana cara buat ngatasinya? Oh, gitu ya. Punten, Teh Aldila usianya berapa sekarang? 25 tahun. Udah dewasa berarti. Jadi giginya udah dewasa semua. Masih ada yang bolong atau masih ada yang apa? Kenapa sampai terjadi sakit giginya? Iya, ada yang bolong. Ya. Di gigi bawah. Iya, sebelah kiri. Baik. Berarti ini memang ada infeksi gigi dan harus diselesaikan. Nanti saya titip doang nih dari awal dulu nih, dulu harus diselesaikan giginya ya. Gigi bolongnya itu harus diselesaikan, tidak boleh sampai dibiarkan satu kondisi terus berlanjut. Yang saya ingin jelaskan kenapa sampai dari gigi terus kemudian ke gendang telinga. Nah, itu kenapa? Ini adalah mohon menjadi catatan buat kita sama-sama. Saya ingin langsung secara keseluruhan, tubuh kita itu satu dengan yang lain berhubungan. Telinga itu ada saluran. Sekali lagi ya, dari telinga bagian tengah itu ada saluran ke rongga mulut kita. Jadi kalau ada infeksi di mulut kita, mohon maaf, berarti telinga juga akan menerima dampaknya. Jadi balik lagi ke nanti penyelesaiannya di giginya nih. Sekali lagi Teh Dila, penyakitnya atau kondisi penyebabnya adalah giginya. Giginya harus diselesaikan sampai tidak ada lagi infeksi. Artinya adalah kalau memang harus ditambal, berarti ditambal, diselesaikan. Nah, sebelum perjalanan untuk ditambal, karena sekarang juga masih merasakan gangguan di telinga bagian tengah dengan gendang telinganya, saya ingin Pak Agus yang jawabnya nih. Saya ingin Pak Agus karena sekali lagi, kalau saya melihatnya dari satu sisi, contoh di dalam produk yang dibicarakan sama Pak Agus ini mengandung sambiloto. Sekali lagi ya. Nah, sambiloto ini luar biasa. Zat aktif yang ada di dalamnya atau phytochemicalnya
itu mengandung atau mempunyai manfaat sebagai antiinflamasi, anti peradangan, dan teh Adila sedang mengalami peradangan sampai ada gangguan ke telinga bagian tengahnya. Kemudian ada manfaat untuk antibakterinya. Terima kasih Kang Rudi. Ini luar biasa. Jadi banyak sekali fitochemical yang ada di terkandung dalam. di Ini baru bicara sambilotonya, baru satu nih tadi dibicarain sama Kang Rudi. Banyak katanya kandung ada 65. Waduh, Saya sayuran, buah. Saya ingin menggarisbawahi rempah ya. satu hal saja dari unsur sambilotonya saja. Itu akan sangat bermanfaat untuk Teh Adila di Cimahi Utara untuk bisa menyelesaikan sakit giginya. Tapi ingat ya, nggak bisa nanti produknya Kang Agus terus dijadiin tambalan di situ, nggak bisa. Penyelesaiannya beda. Tapi untuk menyelesaikan sekarang perlu antibiotik, perlu anti sakit, perlu anti peradangannya. Mangga, tinggal menghubungi Kang Rudi atau menghubungi Radio Mix di Cimahi ini. Sok mangga, itu jawaban saya sementara. Silakan ditambahkan. Nah, ada Kinimu hadir lagi. Akan lebih menarik lagi. Mangga. Ya, bayangkan ya 65 sayuran dan buah-buahan terkandung di dalam produk L-Cure ya. Iya. Nah, sementara kalau kita makan secara bersama-sama tentu nggak mungkin ya. Seperti itu. Dan kedua juga kalau kita beli pun tentu mahal ya. Iya, betul. Daripada kita repot-repot ya makan semua sayuran sebanyak 65 macam, ya sudah semua tuh udah terkandung di dalam L-Cure. Iya. Seperti itu. Dan nanti bagaimana cara kerjanya, kenapa bisa seperti ini, mungkin langsung dengan formulatornya langsung dengan Kinimu. Iya. Seperti itu. Mangga. Silakan Ki. Tadi ngomongin tentang sambiloto tuh. Itu salah satu bahan. Cuman salah satu bahan yang terkandung dari 65 macam sayuran dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Iya. Terima kasih Pak Dokter, Kang Agus juga terima kasih. Saya bisa jelaskan karena untuk Neng Aldila ini ya. Iya, di Cimahi Utara. Jadi ya. sangat betul sekali kalau secara ini kalau sering sakit gigi ya ditambal. Iya. Tapi karena sekarang sudah sakit ya. Jadi untuk penyembuhan sebelum ditambal pun sebetulnya ada ya solusinya. Biasanya orang sakit gigi ini karena panas dalam awalnya. Sampai ke telinga pun itu ngejelenging ngucek Sunda mah gitu ya. Ngejelenging gitu. Betul. Itu biasanya dari panas dalam. Nah, salah satu obat atau ini untuk panas dalam itu apa? Vitamin C. Oh iya. Nah, kenapa jamu tetes ini disarankan? Dia sangat tinggi vitamin C-nya. Ya, makanya kalau giginya bolong, ya terus ditetesin dengan L-Cure ini, hanya dalam 1, 2, 3 menit dia akan hilang sakitnya. Karena apa? Selain dikonsumsi juga ininya apa tuh L-Cure-nya ya untuk kekurangan vitamin C-nya ini. Jadi otomatis yang namanya vitamin C ini salah satu untuk penyembuh rasa sakit. Iya. Dan otomatis terus kalau tadi diminum anti-inflamasinya juga ada ya terkandung ada sangat. Jadi kami ini bikin sekitar 65 macam ya. Salah satu untuk pereda sakitnya pun ada sebetulnya tumbuhan. Ya, contohnya seperti buah pala. Ya. Buah pala ini selain untuk efeknya untuk anti insomnia juga ya. Dia juga pereda sakit juga. Nah, itu kandungannya sudah komplit di sini. Udah ada ya. Itu. Nah, Kinimu mah formulatornya jadi apal banget ya kayaknya apa yang terkandung, apa yang ada di dalam L-Cure ini ya, salah satunya. Nah, kalau itu penggunaan langsung ke tadi kan yang harus diatasi itu sakit gigi, bolongnya giginya itu ya. Tapi memang si sakit giginya itu ternyata berefek ke sakit gendang telinga ya tadi ya. Karena apa? Kekurangan vitamin C sebetulnya itu. Intinya itu ya. Iya betul. Nah, jadi dari L-Cure ini vitamin C-nya kandungannya dari buah-buahan kok. Sangat tinggi. Iya. Terima kasih keterangannya sangat. Ada lagi ya satu pertanyaan yang ini melalui WhatsApp atau nanti mungkin yang tadi pertanyaannya masih berkisar ininya autoimun juga. Oh, ada satu pertanyaan lagi masih boleh? Boleh. Iya, dengan senang hati. Ini masuk ke 085161280929. Dok,
mau nanya ke Dokter Ya. Setia lagi. Kakek saya sudah 3 hari dirawat akibat stroke dan kami semua sekeluarga bergantian menjaga. Tapi semua bingung kenapa ya kok kakek saya banyakan tidurnya. Apakah emang penderita stroke seperti itu? Takut kali ya, maksudnya ngelihat pasiennya tidur Hariwang. terus juga hariwang. Itu gimana sih dok sebetulnya kalau untuk yang stroke? Ini nggak apa-apa ya pertanyaannya Nggak kesana apa-apa. kesini. Apa aja. Iya. Memang harus digali dulu ini Iya. stroke-nya tuh stroke perdarahan atau tidak, karena stroke ada biasanya dibagi dua, yang Iya. satu adalah dengan perdarahan, yang satu tidak dengan perdarahan, artinya ada hanya dalam konteks sumbatan pembuluh darah yang ada di otak kita. Iya. Tapi keduanya menyebabkan seluruh atau bagian penting yang terkena stroke itu pasti mengalami kekurangan oksigen. Karena stroke itu ada itu ya? perdarahan Iya. atau karena ada sumbatan, kekurangan darah, kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen. Otomatis fungsi otak atau fungsi susunan saraf pusatnya itu pasti mengalami sesuatu kelemahan. Dia tidak bisa lagi mengkoordinasikan, dia tidak bisa lagi membuat lebih lebih aktif dan seterusnya. Pasti lemah yang ada. Nah, balik lagi kekhawatiran ini harusnya mohon maaf sekali lagi harus didukung betul-betul nih, harus sesegera mungkin dibangunkan, harus segera mungkin diaktifkan lagi. Iya. Terutama kalau udah berhadapan dengan rumah sakit agak apa ya, pagernya keras banget jadinya. Jadi tapi paling tidak mungkin nanti Kinimu atau Pak Agus juga akan bisa menambahkan jawaban apa yang atau solusi apa yang harus disampaikan. Dari sisi saya balik lagi stroke. Tadi bicara mengenai sakit gigi, sebelumnya kita jantung bocor. Itu berarti kan bukan satu kasus yang lagi kita bicarakan, apalagi tadi disinggung juga ada autoimun misalkan. Kita harus berpikir lagi, ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Malah saya keras banget kalau udah bicaranya adalah sembuh itu gampang. Jadi ini yang saya ingin bangunkan ke keluarganya. Iya. Kalau sembuh itu susah, tambah hilang langsung semangatnya keluar, iya. gitu loh. Dan ini ngaruhnya nggak cuman ke pasien loh, Betul, Dok. ke keluarganya. Ke keluarga yang Karena nungguin ketika sakit Iya. itu bukan seseorang yang sakit saja, tapi seluruh Berefek keluarga ya ke- akan jadi sakit juga. Nah, Iya. saya ingin bangunkan bahwa untuk penyembuhan stroke pun sama. Iya. Harusnya kita bicara gampang. Iya. Artinya apa? Supaya kita berlomba-lomba berusaha untuk melakukan ikhtiar yang banyak. Berusaha untuk sekeras mungkin, Maksimal, maksimal, tidak ada cerita tidak bisa gitu. Kalau nanti ceritanya tidak bisa atau susah, ya sudah, berarti Iya, tamat di hari iya. itu atau tamat di saat ini. Nah, saya ingin membangunkan sembuh untuk stroke juga gampang. Yuk kita sama-sama berpikir, yuk kita sama-sama mencari solusi. Nah, mungkin nanti Kinemu juga akan bisa menyampaikan, Pak Agus juga bisa menyampaikan, dan media ini menjadi media atau menjadi corong yang bisa akan kita bawa kemana-mana. Iya. Gitu. Demikian jawaban dari saya. Iya, Jangan mangga. jangan takut dengan tidurnya, jangan takut dengan lemesnya. Masih ada jalan untuk bisa kesembuhan kakeknya yang lagi Amin. sekarang mengalami Iya. stroke. Amin ya Rabbil alamin. Iya. Boleh ditambahin oleh Kinimu atau Kang Agus Sedikit mungkin? aja dari Iya. saya, bila mana sudah bisa pulang ke rumah, nanti datang ke Radio Mix sini, nanti di sini ada penyembuhan massal. Ya, penyembuhan massal, insya Allah yang sudah stroke ataupun kita akan usahakan untuk kembali normal. Amin, amin ya Rabbil alamin. Boleh ya, Radio untuk Mix good- yang ini yang iya. mengadakan acara. Untuk good listeners ya, selain di hari Jumat sore juga kita rutin ya, ada di hari Jumat sore Anda boleh datang ya Bawa good ke sini listener, aja pasiennya. bawa ke sini ya pasiennya. Nanti ketemu Kinimu langsung. Ya. Nah, nanti Kang Agus juga boleh nambahin ya. Ya. Kalau untuk berbagai mungkin ini karena kita sudah hampir ke penghujung acara ya. Ya. Jadi mungkin sekaligus juga sebagai penutup, ini si produknya selain emang sebelumnya juga kita udah informasikan ya. Salah satunya L-Cure ini bisa good listeners dapatkan di sini di Cihanjuang nomor 10 Kota Cimahi. Nah, itu selain di sini bisa dapetin di mana sih? Baik. Gampang nggak sih dapetinnya atau susah nih nyarinya kayaknya? Ya. Gimana, Kang? Ya, produk ini memang bisa didapatkan di apotek-apotek di Jawa Barat ya, Banyak dan, ya. dan juga di seluruh kantor pos di Jawa Barat seperti itu. Ya. Tapi ada berita baik nih, Ce. Gimana? Harga normalnya kan itu 210 ya. Ya.
Dan itu bisa didapatkan tadi yang saya katakan di apotik dan di kantor pos di Jawa Barat ya. Iya. Tapi khusus untuk good listener the Radio Mix ya, itu mendapatkan harga promo sampai Iya. tanggal 10 September ya. Di harga berapa? Nah. Nah, ini dia berita 10 baiknya. September, aduh bentar lagi. Ya, harganya 159.000. Wah, per lumayan botol, isi 10 dari mili, 200. Iya. isi 10 mili ya seperti Itu berapa tetes tuh ya? Karena ini kan bentuknya formulanya jamu tetes ya. Betul, Jadi betul. satu kemasan kecil aja bisa dipergunakan Ya. berapa Bahkan lama? bukan saja untuk diminum ya, tapi kalau ada luka atau apa itu bisa dioleskan saja, bisa nggak masalah. Oh gitu Nah, ya. itu Jadi buat- bisa buat obat luar, juga, bisa. betul. Oke. Dan kalau luka pun itu cepat sekali kok kering dan apa namanya kembali normal ya, seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada itu sebagai penutupnya atau ada tambahan lagi mungkin? Ya, tambahan lagi juga satu lagi nih berita baik Iya. lagi nih buat Gimana? para pendengar Radio Mix ya, bahwa kami juga memberikan kesempatan ya kepada siapapun ya yang mungkin mau mendapatkan sumber income baru ya nah. di Elcure ini ya, bisa menjadi reseller seperti itu. Wah, jadi nggak cuman jadi pembeli aja, Betul. tapi juga menikmati hasil. Betul, betul, betul. Iya, iya, betul. Nah, dan kedua juga kan kita bersyukur ya Radio Mix juga kan yang senantiasa menyuarakan produk kami juga. Tentunya ke depan nih akan banyak sekali ya Iya, yang mencari good produk listener. ini gitu Iya, kan. betul. Dan kami juga memberikan kesempatan juga bagi siapapun untuk menjadi reseller dari produk kami ya. Dan juga untuk mendapatkan informasi atau apapun juga silakan nanti bisa menghubungi ke Elcure Official ya. Itu Iya. adalah medsos kami ya. Itu ada di IG dan juga ada di Facebook ya. Udah seperti ada ya itu, di medsos ya, di Instagram, betul. di Facebook. Ya. Dan nomor teleponnya itu di 08211 5616372. Nah. Saya ulangi ya. Boleh, boleh. 08211 5616372 Elcure Official seperti itu. Oke, untuk Dan Anda satu yang- lagi, jangan lupa kalau mendapatkan harga yang sangat spesial di 159.000 per botol, silakan datang langsung ke Radio Mix di Cianjuang nomor 10. Kota Cimahi ya. Terima kasih, Ca. Sampai tanggal 10 aja. Tanggal 10 saja. Oke, dan sepertinya kita harus mengakhiri dulu, padahal masih banyak nih yang pengen ditanyain. Mumpung Dokter Setio lagi ada di sini, jarang-jarang. Tapi kayaknya kedepannya juga Bersambung ya. Bersambung. Amin. boleh lah ya mainnya. Bahkan informasinya berita baiknya lagi, Dokter Setio juga bersedia loh. Kita membuat satu materi yang bertema ya. Oh, ya, Mungkin boleh, ke depan next siaran kita juga akan misalkan Tentang ini, gitu kita ya. kupas tentang diabetes gitu Ya, kan, ya. dan turunannya. Nanti semuanya bertema. Iya, Satu betul. waktu lagi mungkin kita akan kupas tentang materi tentang hipertensi. Semua akan dikupas secara tuntas. Bayangkan kalau kita ke dokter nggak pernah dijelaskan kan? Iya. Udah gak dijelaskan, bayar pula mahal kan? Nah, hari ini Radio Mix Dokternya akan yang datang ke betul, sini Radio dan- Mix akan mempersembahkan satu informasi sehat ya. Amin. Ini Iya, sekali iya, lagi dari Elcure katakan bahwa sehat itu murah, sembuh itu gampang. Nah, Apalagi ada Elcure, silakan Anda cari Elcure dengan harga murah di Radio Mix seperti itu oke. ya. Nah, Begitu. boleh ya. Jadi kalau itu penutup dari Kang Agus Kaidun ya dari International Hybrid Solution. Nah, untuk Anda good listeners, mungkin sekali lagi akan diingatkan ya oleh Dokter Setio pentingnya membuka mindset, terus juga keoptimisan seperti tadi ya. Kalau sebelumnya kayaknya kita mikirnya sehat itu mahal katanya, dan untuk mendapatkan sehat itu kayaknya sulit gitu ya untuk orang-orang yang mungkin udah kesana kesini gitu ya, tapi nggak menemukan solusi. Nah, gimana Dok? Sebagai penutup bolehlah untuk good listeners ya dikasih pencerahan gitu. Iya. Ya. Terima kasih Teh Arin. Terima kasih Kang Agus. Ini sekali lagi, kalau kita berorientasi kepada orang lain, maka kesulitan itu tampak sulit sekali. Karena seolah-olah kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Tapi kalau kitanya punya satu keyakinan kuat bahwa kita ini adalah sempurna, bahwa kita ini punya tameng, bahwa kita ini punya judulnya aja udah jelas. Ya. Punya sistem pertahanan tubuh. Iya. Kalau kita punya sistem pertahanan tubuh, berarti senjatanya ada, kekuatannya ada, apapun ada berarti. Solusinya ada. Harusnya adalah kita tidak boleh terbuai atau melihat hal-hal yang negatifnya. Iya. Tubuh kita ini kuat loh.
kita tidak boleh sakit. Ya. Nah, ketika kita sakit juga sama, tubuh kita ini bisa menyelesaikan loh. Karena kan tubuh itu utuh. Iya, betul. Pikirannya utuh, keimanannya utuh, spiritualnya utuh. Jadi Iya. saya minta kepada kita semua termasuk diri saya, kita tidak boleh takut dengan sakit. Kita tidak boleh menyerahkan kepada orang lain kalau sakit. Tapi berusahalah sekuat mungkin dari diri kita dulu. Insya Allah. Betul. Insya Allah dengan adanya. Jadi dari dalam dulu. Iya, dari dalam dulu. Kita Jangan kita dulu sehat, kita sehat, kita bisa Iya. sembuh, kita bisa sembuh, kita bisa sembuh. Kalau saya berhadapan dengan pasien, saya akan tanya dulu mau sembuh nggak? Ketika dia jawab iya, saya akan tanya lagi benar mau sembuh. Masih jawab juga benar nggak? Kalau benar, ayo. Kalau nggak ada jawaban itu dan itu tidak kuat dari seseorang, nggak pernah akan ketemu sembuh. Nah, itu. Ini yang sulit. Harus Ini. yakin dulu Harus ya. yakin dulu Iya. dari yang bersangkutan. Jadi ada kompromi, ada agreement, ada satu komitmen antara seseorang dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Iya, iya. Ada akad dulu lah. Ini benar-benar mau berubah atau tidak. Kalau mau berubah, ayo bareng-bareng berubah. Ayo kita berusaha bareng-bareng. Ada hasrat untuk sembuh ya. Betul. Itu yang saya ingatkan buat kita semua. Siap, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sami-sami. Dan jangan lupa dok, satu lagi untuk sembuh harus hati harus gembira Nah, dan happy. bahagia. Iya, betul. Iya, benar-benar. Jadi sumbernya itu ya, selain optimisme gitu ya, terus hatinya juga harus happy terus. Oke, dan terima kasih untuk Kang Agus Kaidun, Sama-sama, kemudian Ica. juga Dokter Setio atas Sama-sama. kehadirannya dan membuka wawasannya luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan kapok. Iya. Nanti suatu saat harus balik lagi ke Insya Allah sini. saya balik lagi dan balik Untuk lagi. good listeners Amin, ya. amin. Oke, terima kasih good listeners dan mohon maaf juga kalau tadi ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, kemudian juga ada yang salah-salah kata. Dan di akhir kebersamaan kita di siang hari ini, saya Arin Gasmara, kemudian juga ada kru yang lain, ada Rafa dan juga ada Rasela. Kami undur diri, kita pamit dulu dan sampai jumpa.